Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 091058022310. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan dengan judul Karya Monumental Umat Islam. Pendahuluan, kontribusi peradaban Islam selama masa kejayaan Golden Age dan pengaruh hingga masa kini. Yang pertama itu ada gambaran singkat masa kejayaan Islam tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa kejayaan Islam atau Golden Age of Islam terjadi selama dinasti Abbasiyah, di mana peradaban Islam mencapai puncak perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang kedua, kontribusi peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa ini, para ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi atau Bapak Al-Jabbar dan Al-Biruni berkontribusi besar dalam bidang matematika dan astronomi. Yang kedua, kedokteran. Ibu Sina atau Avicenna adalah tokoh sentral di bidang kedokteran, terutama melalui karyanya Al-Qanun fil Al-Tibb, standar pendidikan kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Selanjutnya yaitu matematika. Di bidang matematika, kontribusi muslim sangat signifikan, terutama dalam pengembangan sistem angka Arab yang kita gunakan saat ini, India, namun diadaptasi dan matematika muslim. Yang selanjutnya yaitu astronomi. Ilmuwan seperti Al-Batin dan Ibnu Al-Shafir membuat pengantaran yang sangat kuat tentang pergerakan benda langit. Selanjutnya yaitu filsafat. Filosofi Islam juga mempengaruhi perkembangan pemikiran Barat melalui tokoh seperti Ibnu Rushd yang karyanya memberikan dasar bagi gerakan intelektual di Eropa selama Reganisme. Selanjutnya seni dan arsitektur. Dalam bidang seni dan arsitektur, warisan peradaban Islam sangat menonjol dalam bentuk masjid-masjid megah dengan elemen geometris, kaligrafis, dan desain yang rumit. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh berkelanjutan hingga masa kini. Pengaruh peradaban Islam terus berlanjut hingga hari ini. Banyak konsep dan penemuan dari masa kejayaan Islam yang menjadi dasar bagi sains modern. Periode-periode kunci peradaban Islam. Yang pertama itu masa awal 610 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan wahyu. Masa ini dimulai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi. Beliau mengajak masyarakat Arab untuk beriman kepada satu Tuhan yaitu Allah dan meninggalkan praktik-praktik jahiliyah. Yang kedua, hijrah ke Madinah 622 Masehi. Perpindahan Nabi para pengikutnya dari Mekah ke Madinah menandai awal kalender Islam. Di sini Nabi Muhammad membangun komitmen muslim yang kuat dan menyusun piagam Madinah yang menegaskan kerjasama antara muslim dan non-muslim. Masa kemunduran abad 13 Masehi hingga seterusnya. Serangan Mongol dan penaklukan. Serangan pasukan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 menjadi titik balik yang menghancurkan banyak pusat kebudayaan Islam. Selanjutnya yang ketiga itu masa modern atau abad 19 Masehi hingga sekarang. Kolonial dan modernisasi. Banyak negara Islam dijajah oleh kekuatan Barat, menimbulkan perubahan sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya yaitu karya monumental di bidang sains. Karya monumental dalam bidang sains pada masa kejayaan Islam yang pertama yaitu 1. Kitab Al-Hayawan atau buku tentang hewan, Al-Jazir, tahun 781 sampai 860 Masehi. Al-Jazir adalah ilmu muslim yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Kitab Al-Hayawan, sebuah ensiklopedia sosiologi dan membuat teori-teori tentang evolusi dan pengamatan mendalam mengenai berbagai spesial hewan. Dia menjelaskan konsep perubahan spesial yang sangat mirip dengan teori seleksi alam dan sains modern. Ini adalah salah satu karya monumental dalam bidang biologi yang menginspirasi banyak ilmuwan Barat kemudian. Yang kedua yaitu Al-Quran fil Al-Tibb, The Canon of Medicine, Ibnu Sina, Al-Fincha 980 sampai 137 Masehi. Ibnu Sina adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Al-Qanun fil Al-Tibb atau Canon of Medicine merupakan karya menjadi referensi utama kedokteran di dunia barat selama beberapa abad. Buku ini membahas berbagai metode pengobatan anatomi, farmakologi, dan gejala penyakit.
Buku ini adalah salah satu kontribusi terbesar peradaban Islam terhadap sains, media, dan diakui secara luas hingga hari ini. Selanjutnya yaitu peran umat di masa kini. Yang pertama itu kontribusi dalam teknologi modern. Umat Islam telah berperan penting dalam perkembangan teknologi modern, baik melalui inovasi langsung maupun kolaborasi global. Beberapa negara mayoritas Muslim seperti Turki, Uni Emirat Arab, dan Malaysia melalui program ambisius di bidang teknologi tertinggi. Selanjutnya yaitu peran dalam pendidikan. Dalam pendidikan, banyak negara dengan mayoritas Muslim yang telah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka dan berkontribusi dalam pendidikan global. Selanjutnya yaitu pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah telah menjadi salah satu kontribusi signifikan umat Islam dalam perekonomian global modern. Baik, adapun kesimpulan dari materi tersebut, pada masa kejayaan Islam 750 sampai 1258 Masehi, peradaban Islam memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang yang mendasari perkembangan dunia modern. Bait al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat intelektual di masa sarjana Muslim menerjemahkan dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai budaya. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar, sementara Al-Batani berkontribusi dalam astronomi yang mempengaruhi kalender. 2. Kedokteran. Ibnu Sina dengan Al-Qanun fil Al-Tib menjadi standar pengajaran kedokteran di Eropa, sedangkan Al-Razi adalah pelapor kimia dan kedokteran klinis. 3. Filsafat. Ibnu Rushd berperan penting dalam pengembangan filsafat barat, khususnya melalui karya-karya Aristoteles. 4. Seni dan arsitektur. Masjid-masjid megah seperti Alhambra mencerminkan keunggulan arsitektur Islam. Baik, adapun referensi yang saya ambil dari materi saya adalah seperti yang teman-teman bisa dilihat di atas.